Halo teman-teman, selamat sore ya. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemula ketika belajar kursus mengemudi ya. Di sini dari saya membuat video ini ya melihat dari pengalaman saya, terus pengalaman teman-teman saya ketika belajar mengemudi. Di sini saya sudah merangkum 6 poin ya, 6 poin, yaitu kesalahan pemula, kesalahan ketika baru belajar ya, bukan ketika mengendarai. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Yang pertama adalah ketika kita masuk mobil, posisi duduk ya. Untuk pemula biasanya duduknya terlalu maju seperti ini. Untuk fokus ke jalan ya. Sebenarnya posisi ini tidak pas ya, nggak apa-apa sih, tapi tidak pas karena apa, ketika nanti kita manuver kita tidak bebas manuver memutar setirnya. Yang benar seperti apa? Yang benar adalah sedang ya, nggak terlalu mundur banget gini, nggak terlalu maju, yaitu tengah-tengah seperti ini ya. Namanya latihan ya, tentu aja belum bisa, masih takut harus pengen ngelihat jalan, tapi dilatih saja, dibiasakan duduknya seperti ini agar nanti ketika memutar setir bisa bebas. Kemudian yang kedua adalah memutar setirnya. Itu untuk pemula biasanya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau beloknya sedikit, kalau itu nggak apa-apa, tapi kalau belokan tajam, posisi mobil pelan ya, sebaiknya seperti ini, seret, terus disusul gini. Misalnya belok kiri, ini narik ke sini dulu, terus disusul ini ke sini, jadi setengah lingkaran ya. Karena kalau seperti ini nanti ketemunya lama, beloknya harus buru-buru, kurang nyaman. Jadi dibiasakan kalau belok seperti itu. Di sini misalnya kanan, ini dorong dulu ke kanan setengah putaran, yang ini pindah ke sini dan ditarik ke kanan. Seperti itu juga untuk belok kiri ya. Seperti itu untuk belok, maka duduknya dibiasakan seperti ini. Kalau deket gini gimana mau manuver gini, susah ya, kayak sopir tronton. Kemudian yang ketiga teman-teman itu belum benar-benar bisa menginjak gas ya. Baru tahu masuk mobil starter, coba digas, belajar semenit 2 menit, langsung masukkan gigi, yaitu ya bisa menginjak, tapi feelingnya belum jadi perasaannya belum, nginjeknya masih kasar, jadi udah baru nginjek gas, baru belajar sekali 2 kali langsung jalan. Seperti itu biasanya kesalahan para pemula, langsung jalan ya. Tapi kalau posisi di tempat kursus gimana sih, yang ngajarinya kan seperti itu ya. Maaf ya, biasanya memang di mindset harus 3 kali season, 3 minggu. Terus kalau sudah 3 minggu kursus ya, saya pernah nanya sama teman, gimana udah bisa belum?
Belum. Berarti kamu cuma tahu teori doang dong. Iya, tahu teori mah kata saya lihat aja di YouTube sama aja. Ya, tapi ya bebas lah ya kalau kursus biasanya sudah terpercaya, ada fasilitas membuat SIM, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Nah, kemudian saya sarankan ketika belajar gas ini, misalnya mobilnya pribadi ya, mobil butut apa kayak nggak masalah, angkot kayak belajar aja ngegas. Yang pertama intinya nggak perlu jalan dulu itu. Yang pertama gas. Nah, terus poin ke 1, 2, 3, 4 ya, poin keempat ya, belajar nginjek rem. Ini dihafalin nginjeknya tipis-tipis, pelan-pelan aja, jangan ngeget ya. Ya cukup mudah lah kalau rem ini. Kemudian lanjut yang kesalahan kelima, kopling. Nah, ini paling susah dan menjadi dilema. Karena sementara belajar kopling sendiri susah ya. Terus ada banyak kan, ada doktrin ya, bilang di sini doktrin ya. Nah, di sini saya akan memasukkan mindset ke teman-teman ya. Mindset bijaksana saya bilang seperti itu. Nah, sebelum saya memasukkan mindset itu kan begini ceritanya teman-teman. Belajar kopling itu susah, harus mengira-ngira ketika rilis ya, ketika mobil diinjek full kan bebas kopling. Terus dinaikkan dikit itu posisi rilis mulai getar ya. Terus dilepas full mobil jalan. Nah, posisi rilis itu mencarinya aja susah, ngapalinnya. Kadang mesin mati. Maka harus dihafalin ya, minimal sekitar sehari 2 hari. Saya sarankan gabung ya sama gas rem kopling ini, sehari 2 kali, nggak sehari dilatih 2 hari, nggak usah jalan dulu, nggak apa-apa, di parkiran aja sama nanti persneleng ya. Kemudian agar itu kan harus latihan dulu ya, saya sarankan 2 hari. Kemudian ketika sudah belajar kopling ini susah, terus masuk ke mindset itu yang saya bilang. Kebanyakan orang bilang gini, oh jangan langsung digas, kopling lepas dulu baru jalan, nanti koplingnya cepet habis gitu, nanti bayar mahal. Nah, saya di sini akan merubah mindset tersebut. Menurut pengalaman saya ya, di sini berbagi pengalaman saya megang mobil ya udah 6 tahun sama mobil butut ya. Mobil butut itu dulu saya beli itu sudah habis kopling, maksudnya koplingnya keras, terus diinjek lepas kopling getar, itu masih bisa dipakai 3 tahun dipaksa ya, buat naik ke gunung, ke Dieng ya, barangkali yang tahu treknya Dieng, Tangkuban Perahu, itu masih kuat walaupun ngempos sedikit. Nah, disitu kan berarti kopling itu enggak terlalu seminggu habis ya, seperti dimakan rayap. Nah, yang saya tangkap dari kebanyakan percakapan ya, itu kopling habis kopling habis biayanya mahal. Sementara saya browsing kopling itu 30.000 sampai 50.000 km baru habis. Jadi untuk pemakaian sehari-hari, mobil dipakai setiap hari itu paling cepat itu 3 tahun baru habis, paling cepat ya. Lama kan 3 tahun. Nah, kok pada bilang cepat habis, terus bilang harganya mahal. Nah, sekarang kita bandingkan, kalau kita beli motor
misalnya harga 15 juta 20 juta. Kalau dandan 1 juta mungkin bisa ya dibilang mahal. 1,5 juta. Wah, mahal, benerin mesin habis 1 juta. Wajar. Nah, di sini kembali lagi ketika kita beli mobil itu harganya 50 juta teman-teman, minimal yang standar lah. Kok perbaikan kopling yang harga 1,5 juta saja bilang nanti mahal, harganya mahal, kantong bolong ya, bolong kalau nggak kerja, nggak punya duit ya. Nah seperti itu makanya saya di sini ingin merubah mindset teman-teman ya, yang bijak saja, enggak seperti seminggu 2 minggu habis kopling itu, asalkan pemakaian wajar, enggak buat slalom ngedrip ya. Kalau ngedrip slalom itu sudah beda lagi, walaupun juga tidak setahun habis, itu paling ban yang cepat habis ya. Bijaksanalah dalam ini memasukkan mindset ke diri kita. Tapi semua itu kembali lagi ke mobil siapa yang mau buat belajar itu ya. Kalau mobil tempat kursus gitu ya, mungkin digerung-gerung akan marah yang punya ya. Yang karena koplingnya nanti juga mereka termindset cepet habis itu. Kalau mobil pribadi saya rasa bebas saja. Nah di sini agak panjang ya, maaf ya kopling itu, karena di sini saya akan biar cepat bisa, jadi nggak usah takut kopling cepat habis. Karena kalau kalian takut kopling cepat habis, nanti ya nggak bisa bentar-bentar, oh nggak boleh gini nggak boleh gitu, bebas saja, bebas rusak tuku meneh istilahnya begitu ya. Nah kemudian yang saya sarankan untuk kopling ini agar cepat bisa adalah ketika mau rilis itu tambah gas sedikit, sekitar RPM 2000 ya, atau 2000 setengah. Itu enggak masalah, enggak terlalu beresiko menghabiskan kopling. Karena ketika bau sangit enggak bakalan bau sangit. Pengalaman saya ketika bau sangit itu ketika di setengah kopling RPM 4000, naik gunung 3000 buat ngejar torsi ya, gigi 1,5 kopling itu RPM 3500 sampai 4000 5000 itu baru bau sangit. Nah jadi nggak apa-apa untuk seperti itu. Kemudian teori melepas kopling baru jalan ya. Nah jangan berpatokan pada itu, lepas kopling pelan-pelan, jangan digas ya. Nah itu memang berguna, tapi kita harus bisa menempatkan kapan menggunakan itu. Jangan setiap momen kita menggunakan itu, nanti lama-lama ketika kita berada di medan yang berbeda kita akan bingung. Misalnya seperti ini, misalnya kita mau ke jalan raya nanjak terus belok ya, kita tetap harus setengah kopling. Kalau mengandalkan itu mati ya. Kalau pas mencontohkan mobil kosong ya bisa jalan, tapi kalau mobil isi 3 orang 4 orang itu torsi mobil sudah menurun ya. Mau mobil karbu mau mobil injeksi itu sudah menurun. Di sini saya contohkan seperti teman-teman ketika melihat mobil mau jalan ya, biasanya yang terdengar apa? Suara gas dulu ya, ngeng gitu ya, bukan anteng kayak melepas kopling pelan-pelan, kan nggak ada suara gasnya ya. Nah itu angkot mau apa gitu, atau mobil injeksi yang di knalpotnya diblong, biasanya sangat terdengar suara itu. Jadi kebanyakan memang menerapkan teori yang mulai rilis digas. Kalau
teori yang lepas gas itu ya digunakan, tapi pada momen-momen tertentu, misalnya ketika parkir pelan-pelan atau perlu maju pelan-pelan sedikit saja, itu bisa digunakan. Jadi jangan berpatokan itu terus, nanti teman-teman tidak bisa-bisa. Ketika sudah bisa itu, nanti belajar yang lain teman-teman harus belajar lagi. Tapi ketika teman-teman sudah belajar sambil menginjak gas setengah kopling, nanti untuk berlatih yang pertama itu tadi, yang melepas kopling tanpa injak gas, sudah pasti bisa sendiri. Nah, saya kira cukup untuk kopling seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ke-6 ya. Yang ke-6 adalah persneleng. Nah teman-teman, ini biasanya cuma cukup tahu aja, gigi 1 begini, 2, 3, 4, 5 begini, R begini, sudah jalan. Nah jangan seperti itu teman-teman. Untuk belajar itu diusahakan hafal di luar kepala. Jadi latihannya seperti ini, dimasukkan gigi 1 tanpa melihat ya, 2, terus 3, 4 tanpa melihat di persneleng, salah enggak? Nah maka dari itu latihan sebelum jalan ini saya sarankan sekitar 2 hari ya, ditambah maju mundur semeter atau setengah meter nggak apa-apa, maju mundur, gas, rem, kopling, maju mundur, belok-belok ini ya, nggak usah jalan dulu, nggak apa-apa, jangan terburu-buru, nanti hasilnya malah akan lebih cepat ya. Ya mungkin seminggu saya kira, kalau rutin setiap hari saya kira sudah bisa ya ke jalan raya. Ya tergantung orangnya juga, skillnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita ketika belajar maju mundur itu, kita itu membiasakan seperti menyatukan perasaan kita sama mobil. Jadi tidak canggung apa gimana ya menjelaskannya. Jadi ketika kita belajar pertama mobil maju itu seperti kita tidak sadar, seperti kita tidak kontrol, tidak menjiwai mobil tersebut ya. Jadi nanti ketika sudah menjiwai itu, oh kerasa ini mobil gerak sedikit, ini mobil berat tarikannya, ini giginya terlalu gede, tarikannya berat, itu akan menyatu. Nah, seperti itu kira-kira, menyatu dengan badan kita, kontrolnya itu sudah jadi. Seperti kita mengendarai motor pada latihan pertama, digas loh kok jalan, kaget kan. Nah ketika sudah terbiasa, kita akan, oh ini mau jalan, badan kita menyesuaikan, ini mau jalan, digas. Nah otot-otot kita sudah refleks mengantisipasi ketika jalan seperti itu, jadi tidak kaget. Oke, seperti itu teman-teman, masukan dari saya agar cepat bisa mengemudi ya, jangan terburu-buru berjalan, latih dulu yang teori dasarnya. Oke, cukup sekian. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf ya. Jangan lupa ikuti terus video-video saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih.